Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut laporan SPT tahunan orang pribadi. Kelompok 1 yaitu Fabian Ariel Setiawan dengan NIM 24101025, lalu Dika Ferdiastiko dengan NIM 24101078, lalu KGS Sakan Firoz Fatih dengan NIM 2410102080, lalu Ahmad Fahrezi dengan NIM 2410102105. Untuk login Cortex, silakan kawan pajak mengunjungi halaman www.cortexbjppajak.co.id, kemudian masukkan 16 digit NPWP serta password yang dimiliki, lalu klik login. Untuk melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi, pilih modul surat pemberitahuan SPT, lalu kemudian buat konsep SPT, lalu PPH orang pribadi, lalu klik lanjut. Pada jenis periode SPT, klik SPT tahunan, lalu masukkan tahun pajak. Lalu selanjutnya, pilih model SPT yaitu normal. Jika sudah, langsung create. Nah, jika sudah sukses, klik OK. Lalu pada halaman ini, teman-teman bisa untuk mengklik edit dan akan diperlihatkan bagian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Lalu metodenya bisa diklik pencatatan dengan sumber penghasilan yaitu pekerjaan. Baik, selanjutnya bisa diisi identitas wajib pajak sesuai identitas masing-masing. Lalu pada bagian ikhtisar penghasilan neto 1A bisa diisi iya dengan total sekian, lalu 1B bisa diisi tidak, 1C tidak, 1D tidak. Lalu selanjutnya penghasilan neto setahun nomor 3 tidak, nomor 4 bisa dipilih TK _0, dan lalu nomor 8 bisa dipilih tidak, maka sekian adalah nominalnya. Lalu yang bagian D kredit pajak, bagian 10A bisa diklik iya, lalu di bagian 10D bisa diklik tidak, dan 11B tidak. Lanjut ke bagian G, permohonan pengembalian PPH lebih bayar. Lanjut ke bagian H, angsuran. 13A bisa dipilih tidak semua ya teman-teman. Selanjutnya pengisian lampiran L1. Lampiran L1 merupakan lampiran yang otomatis muncul pada SPT tahunan PPH orang pribadi. Terdiri atas 5 bagian yaitu A, harta, B, hutang, C, daftar anggota keluarga, D, penghasilan neto, dan E, bukti pemotongan PPH. Pada lampiran L1 bagian A, sistem akan mengisi otomatis data harta berdasarkan SPT tahunan PPH orang pribadi tahun pajak sebelumnya. Silakan kawan pajak melakukan cek posisi harta yang dimiliki atau dikuasai per akhir tahun pajak pelaporan, lalu melakukan ubah untuk melengkapi data yang sudah ada atau menghapus data harta yang sudah tidak dimiliki atau dikuasai, serta menambahkan data harta baru jika memiliki harta baru yang belum dilaporkan. Dan kawan pajak wajib mengisi minimal 1 data harta untuk melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi. Jika kawan pajak memiliki utang berdasarkan SPT tahunan tahun pajak sebelumnya, silakan melakukan ubah data untuk menyesuaikan nilai utang per akhir tahun pajak berikut. Lampiran L1 bagian C. Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan untuk melaporkan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak sesuai data yang ada pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP. Lalu lanjut pada bagian L2. Di sini ada bagian penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, yaitu berisi NPWP pemotong, nama pemotong, kode objek pajak, dan keterangan jenis penghasilan. Bisa dilihat seperti contoh
Lalu ada dasar pengenaan pajak dan PPh terutang dengan nominal sekian. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan pada yang bagian B terdapat kode jenis penghasilan, sumber penghasilan, NPWP dan namanya, serta penghasilan bruto. Lalu selanjutnya kita kembali ke atas, kembali ke bagian induk. Di bagian induk kita bisa scroll ke paling bawah, lalu ke bagian pernyataan kita bisa checklist di bagian sini. Lalu selanjutnya kita bisa bayar dan lapor, kita tutup. Selanjutnya kita akan masuki tanda tangan dokumen. Jenis penandatanganan yaitu tanda tangan pembayar pajak, penyedia penandatanganan yaitu kode otorisasi DJP, lalu masukkan pasprese Anda, lalu jika sudah bisa dicek praprasenya, kemudian konfirmasi tanda tangan. Dan laporan SPT selesai. Silakan balik ke halaman SPT. Status SPT tahunan akan otomatis menjadi dilaporkan. SPT yang berhasil dilaporkan akan muncul di menu SPT dilaporkan. Kalian dapat mengklik ikon mata untuk melihat isi SPT, atau klik tombol merah untuk mengunduh SPT dalam bentuk PDF. Selamat, kalian berhasil melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan Cortex. Baik, sekian penjelasan mengenai laporan SPT tahunan orang pribadi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.